Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih bertemu lagi di dalam ibadah kita hari Minggu ini. Dan kita yakin percaya bahwa semuanya hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Beberapa hari ini dalam minggu ini kesehatan saya sangat terganggu. Dan tadi malam, kemarin Sabtu, puji Tuhan kesehatan saya sudah mulai pulih. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana Tuhan menghukum manusia yang begitu jahat dengan air bah. Dan kita memahami bahwa air bah yang ada, yang Tuhan berikan pada waktu peristiwa dalam Kejadian pasal 6, 7, dan 8 itu bukan banjir di lokal, bukan hanya banjir di satu tempat, tetapi memang benar-benar bahwa seluruh permukaan bumi. Ya, saya mengatakan kalau ini yang warna hitam ini adalah bumi, maka yang warna biru ini adalah air yang menutupi seluruh permukaan bumi. Sekali lagi, menutupi seluruh permukaan bumi. Jadi bukan hanya banjir lokal, tapi benar-benar menutupi seluruh bumi. Sehingga saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka yang selamat hanyalah orang siapa saja yang ada di dalam bahtera ini. Tidak ada yang selamat di luar bahtera, tidak ada yang selamat. Semuanya tenggelam, semuanya mati. Ini peristiwa ini bukan hanya sekedar Tuhan menghukum kejahatan manusia, tetapi ini juga memberikan sebuah gambaran, pelajaran, nubuatan yang indah, bahwa hanya yang di dalam kapal, di dalam bahtera selamat, di luar bahtera binasa. Dan bahtera dibuat tidak hanya kebetulan, tetapi ada perlambangan-perlambangan yang indah. Oke lah, walaupun banyak orang yang tidak mengakui ini, tetapi saya sebagai hamba Tuhan, saya mau mengatakan kepada saudara, ini memiliki nilai yang sungguh luar biasa. Bahtera ini, di dalam bahtera ini hanya ada satu pintu, Pak Buang. Hanya ada satu pintu. Dan bahtera ini dibuat 3 susun, bukan sembarangan. Ini melambangkan Allah Tritunggal. Dan satu pintu ini hanyalah melambangkan bahwa hanya satu pintu yang akan bisa membawa kita ke sorga. Dan Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Jadi gambaran tentang bahwa Yesus satu-satunya juru selamat itu sudah diceritakan sejak dari kitab Kejadian. Tidak ada pintu lain dan tidak ada bahtera lain. Tidak ada cara lain. Bagaimana mungkin kalau hari ini kekristenan masih banyak orang yang mengatakan bahwa kita bisa selamat dengan cara kita? Enggak ada. Kita hanya bisa selamat karena Yesus satu-satunya juru selamat. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hanya siapa saja yang ada di dalam bahtera ini selamat. Jadi saudara, saya berulang-ulang mengatakan bahwa kitab Kejadian adalah fondasi yang menyusun kitab-kitab selanjutnya di atasnya. Kalau kitab Kejadian sudah mengatakan bahwa satu-satunya juru selamat hanya Yesus, kalau kitab Kejadian sudah mengatakan bahwa satu-satunya cara keselamatan hanya dengan pengorbanan darah Yesus Kristus, maka di kitab-kitab lain tidak akan mungkin menentang itu. Karena Tuhan tidak akan mungkin menentang apa yang sudah dikeluarkan. Jadi semuanya tersusun rapih ke atas, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan masuk pada zaman yang ketiga. Yang pertama namanya zaman kesucian. Saya kembali review, zaman kesucian adalah peristiwa pada waktu Tuhan menciptakan manusia, kemudian Tuhan perintahkan kepada manusia, beranak cuculah, berkembang biaklah, dan penuhilah bumi. Kamu boleh makan semua buah-buahan dalam taman ini, tapi jangan makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Kemudian Allah menempatkan mereka di Taman Eden, dan pada akhirnya mereka gagal. Mereka lebih taat kepada setan dibandingkan taat kepada Tuhan. Mereka lebih percaya kepada setan dibandingkan percaya kepada Tuhan. Akhirnya mereka memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, dan Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Sejak manusia jatuh ke
masuk ke dalam dosa, maka zaman kesucian berhenti. Manusia masuk di dalam zaman keinsyafan karena manusia diatur oleh hati nurani manusia. Tetapi apa yang terjadi pada akhirnya manusia berkembang. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 1 dikatakan manusia bertambah banyak, tetapi manusia semakin jahat. Hanya Nuh dan keluarganya yang mendapatkan kasih karunia Allah. Nuh bergaul akrab dengan Tuhan, dan pada akhirnya, kalau boleh dikatakan, Tuhan cuci gudang. Akhirnya Tuhan memulai sebuah kehidupan yang baru. Yang tadinya di Taman Eden 2 orang, Adam dan Hawa, sekarang karena begitu jahatnya manusia, dan Allah kemudian memulai lagi manusia dari 8 orang. Dan hari ini kita akan masuk di dalam dispensasi atau zaman pemerintahan manusia. Oke, saya pelan-pelan saja. Sekarang kita akan masuk di dalam zaman yang ketiga, yaitu zaman pemerintahan manusia. Sekali lagi saudara, materi ini berseri terus dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, kenapa kita harus belajar seperti ini? Supaya kita jadi orang Kristen, benar-benar orang Kristen yang belajar Alkitab, memahami kebenaran. Karena saya mau mengatakan, tidak ada orang yang bisa berubah dalam hidup ini tanpa firman Tuhan. Nggak ada. Kita sudah berusaha bagaimana rupa, kita sudah berjuang bagaimana rupa untuk bisa berubah dalam hidup kita. Kita sudah berjuang dengan segala kekuatan kita, dengan segala daya kita untuk menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Tapi pada akhirnya kita tidak jadi lebih baik. Kenapa? Karena saya mau mengatakan satu-satunya panduan yang dapat mengubah hidup kita hanya firman Tuhan. Nggak ada. Saya pernah mengatakan, saya bersaksi, saya dididik oleh konsep Jawa yang feodal, tapi itu tidak juga membuat saya menjadi orang baik. Didikan orang tua saya begitu ketat terhadap kami, tapi tidak juga membuat saya menjadi baik. Tapi pada akhirnya ketika saya berjumpa dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan itulah yang membuat saya menjadi hamba Tuhan hari ini. Oleh karena itu gereja kita harus belajar, dan kita harus belajar semua bagian di dalam Alkitab. Nah, hari ini kita masuk pada zaman yang ketiga, yaitu zaman atau dispensasi pemerintahan manusia. Pemerintahan manusia. Saudara, zaman pemerintahan manusia ini dimulai sejak ketika air bah di bumi kemudian surut. Perhatikan baik-baik. Ini menarik banget. Sangat menarik sekali bagi saya. Saudara lihat, ada sebuah pelajaran filosofi, pelajaran hidup yang begitu luar biasa yang boleh kita pelajari dari Nuh. Saudara lihat, ketika air bah surut, kemudian Bahtera ada di gunung mana? Di gunung Ararat. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 8 ayat 20. Karena dispensasi ini dimulai di dalam Kejadian 8 ayatnya yang ke-20. Mari kita membacanya bersama-sama, saudara. Kita baca bersama-sama Kejadian 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Saudara bisa bayangkan, pada waktu mereka lihat di sini, ini menarik banget bagi saya. Saudara lihat, ketika Bahtera ini keluar, ketika Bahtera ini tersandar di gunung Ararat, saudara lihat, saya tanya, pertama, berapa orang yang keluar? Tinggal 8 orang. Yang lain kemana? Sudah nggak ada, semuanya sudah mati. Saudara, kemudian coba kita mulai membayangkan, kita mulai berimajinasi kalau pada waktu itu kita bagian dari keluarganya Nuh. Anggaplah gedung gereja ini adalah Bahtera. Sekali lagi, anggaplah gedung gereja ini Bahtera. Setelah air bah surut, kemudian Bahtera ini tersandar, kemudian Bahtera ini turun di gunung Ararat, dan kita keluar dari Bahtera ini. Kemudian kita keluar dari Bahtera ini. Saudara, apa yang Nuh dan keluarganya lihat? Apa yang Nuh dan keluarganya lihat? Semua kacau. Benar, karena semuanya baru saja selesai banjir. Tidak ada tumbuh-tumbuhan yang hidup. Tidak ada. Ya ada beberapa yang pohon yang tinggi, tetapi
pada intinya semua dalam keadaan kacau. Tidak ada lagi orang lain selain mereka berdelapan. Saudara bisa bayangkan kalau itu terjadi kepada kita hari ini. Ketika semuanya hancur, kemudian semua banjir, semua mati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang terjadi? Semua keadaan kacau. Bukan cuma kacau, semua mimpi hilang. Kalau saat ini anak-anak muda, anak saya ingin jadi dokter. Loh ya, kalau sekarang kemudian banjir menghantam semua manusia mati, semua di seluruh dunia mati, apa dia masih mau jadi dokter? Pak Bu, mau sekolah di mana dia? Mau kuliah dengan siapa? Dia mau berobat, siapa yang mau berobat dengan dia lagi? Cita-cita hilang. Saudara, mimpi-mimpi yang selama ini dimimpikan hilang. Tidak ada lagi mimpi, tidak lagi ada harapan. Semuanya kacau. Kebun yang sudah dibuat oleh Nuh habis semuanya. Tidak ada lagi pekerjaan. Mereka memulai lagi dari titik nol. Perhatikan, mereka memulai lagi dari titik nol. Saudara, saya tanya, kalau itu terjadi sama kita, apa yang akan kita lakukan? Ketika kita keluar dari Batra ini tinggal 8 orang, semua mati, semua kacau, rumah-rumah berantakan semuanya. Ada yang tadinya mimpinya mau pergi ke Korea, ngapain lagi ke Korea? Yang tadinya mimpi, wah Pak, saya mau ke Amerika, ngapain? Di Amerika juga udah mati semuanya. Kalau ini peristiwa Erba sekarang, semua mimpi hilang, semua harapan hilang. Saudara, tapi lihat apa yang dilakukan oleh Nuh. Apa yang dilakukan oleh Nuh? Sekalipun segala sesuatunya seolah-olah berantakan, sekalipun segala sesuatu tidak jelas, sekalipun segala sesuatu tidak lagi ada harapan bagi diri mereka, tetapi lihat, Kejadian 8 ayat 20 menggambarkan kualitas seorang Nuh. Kejadian 8 ayat 20 menggambarkan kualitas iman dari seorang Nuh. Kalau itu terjadi dengan kita, mungkin kita akan keluar nangis, benar gak? Mungkin kita akan persalahkan Tuhan. Mereka kata, Tuhan kau jahat banget, semua berantakan Tuhan, kami mulai lagi dari nol. Bahkan mungkin bukan nol, kami mulai dari minus. Tapi apa yang dilakukan oleh Nuh? Saudara, yang dilakukan oleh Nuh, Kejadian 8 ayat 20. Apa yang dilakukan? Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Apa maksudnya mendirikan mezbah? Pertama yang kita bisa lihat gambaran Nuh adalah bahwa ketika Nuh menghadapi semuanya itu, dia langsung membuat penyembahannya kepada Tuhan. Tidak sedikit pun dia mempersalahkan Tuhan dengan keadaan itu. Tidak sedikit pun dia mempersalahkan Tuhan dengan keadaan yang segala-galanya seolah-olah tidak beres. Dia tidak marah dengan keadaan, dia tidak mengeluh dengan keadaan, dia tidak marah dengan situasi yang terjadi atas hidupnya, tetapi dia datang kepada Tuhan, membuat mezbah, menyembah Tuhan, menjalin hubungan yang dalam dengan Tuhan. Dia tidak kecewa dengan istrinya, dia tidak kecewa dengan anak-anaknya, dia tidak kecewa dengan anak mantunya, tetapi dia menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Saudara lihat, bagaimana dengan kita hari ini? Apa hanya pergumulan sedikit saja Tuhan kasih kepada kita? Hanya sedikit saja yang dia ambil dari kita. Kemudian kita marah, mengeluh, seolah-olah itu bukan dari Tuhan. Baru sedikit saja kesehatan kita diambil, baru sedikit saja berkat kita diambil, baru sedikit saja kesempatan-kesempatan kita diambil. Apakah kemudian kita marah kepada Tuhan, kecewa dengan hidup ini, dan kemudian kita melarikan diri dari Tuhan? Tidak, saudara, tidak boleh seperti itu. Tetapi persoalan yang ada dalam hidup kita, disitulah bukti akan membuktikan kualitas iman kita kepada Tuhan. Saya tidak habis pikir orang ini begitu luar biasa, Nuh ini. Kenapa dia mampu melakukan ini? Karena dia bergaul akrab dengan Tuhan. Ini hanya bisa terjadi kalau saudara dan saya memiliki hubungan yang bergaul akrab dengan Tuhan. Gak ada. Saya bilang, gak ada anak Tuhan yang mampu kuat menjalani hidup ini dengan begitu banyak tantangan tanpa hidup bergaul akrab dengan Tuhan. Nah, saudara, dimulailah ceritanya tentang zaman pemerintahan manusia. Selalu ingat bahwa setiap zaman selalu saja, pertama selalu ada satu tokohnya. Kedua, di dalam setiap zaman, saya ulang lagi, selalu ada peraturannya.
ketiga, kegagalan. Keempat, hukuman. Dan kelima, jalan keselamatan. Oke, perhatikan saudara. Karena zaman ini hanya dimulai oleh 8 orang. Siapa mereka? Nuh. Siapa lagi? Istrinya. Kemudian 3 anaknya dan 3 anak mantunya. Saudara lihat, Tuhan memulai kembali kehidupan manusia melalui keluarga Nuh. Tadinya melalui keluarga Adam dan Hawa. Setelah berkembang banyak, manusia jadi jahat, dan Allah memulai sesuatu yang baru dalam kehidupan manusia melalui 8 orang. Jadi bisa enggak kalau seandainya saya katakan kita ini semuanya sebenarnya berkeluarga, kenanya di Nuh. Kalau kita ini keturunan, kalau nggak salah dari keturunan mana kita ini? Sem, Ham, atau Yafet? Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nanti kita akan bicarakan itu. Kita dari keturunan Sem, Ham, dan Yafet atau Bani, dari mana? Belum waktunya kita belajar itu. Perhatikan, tokohnya adalah Nuh sebagai tokoh di dalam zaman pemerintahan manusia. Kita lihat peraturannya. Di zaman ini. Ada perubahan peraturan yang ekstrim perubahannya. Mari kita lihat Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Ada perubahan yang sangat ekstrim. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Perhatikan, peraturan yang pertama Tuhan berikan kepada Nuh dalam zaman pemerintahan manusia adalah beranak cuculah dan penuhi bumi. 1. Peraturan di dalam zaman pemerintahan manusia adalah beranak cucu dan penuhilah bumi. Lanjut yang kedua, akan takut dan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Manusia menguasai binatang. Ya, manusia menguasai binatang. Katakanlah begitu. Menguasai binatang. Perhatikan baik-baik saudara. Selanjutnya, perhatikan ayat 3. Ini ada perubahan yang sangat ekstrim tentang hal makanan. Peraturan yang ketiga dalam masa zaman pemerintahan manusia yang ketiga adalah segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Yang ketiga, manusia diperkenankan bisa makan semua hewan atau daging binatang. Semua yang bergerak, semua yang hidup akan menjadi makananmu. Saudara lihat, di dalam zaman kesucian tidak ada perintah makan daging. Di zaman keinsyafan kemarin, minggu lalu kita belajar, Allah tidak memerintahkan makan daging. Jadi Pak Buang, kalau waktu zamannya Adam ada babi hutan lewat biasa aja. Ya kalau sekarang kita babi hutan lewat dibuka, apa yang jadi? Selesai urusan, apalagi lewat di Luke 2. Saudara lihat, maka semua daging bisa dimakan. Di dalam zaman pemerintahan manusia bisa dimakan semua daging. Tapi di situ dikatakan apa saudara? Tapi hanya ayat 4, perhatikan. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya jangan kamu makan. Boleh makan daging, tapi jangan makan darahnya. Jadi kalau saat itu ada orang Manado, kalau sudah ada orang Manado, seandainya ada orang Manado bikin tinu rangsa, nggak boleh pakai darah. Jadi lihat, ini peraturan yang keempat. Yang pertama, beranak cuculah, berkembang biaklah, dan penuhilah bumi. Perhatikan, dan penuhilah bumi. Kemudian menguasai seluruh binatang, bisa makan semua daging, tapi jangan makan darahnya. Zaman pemerintahan manusia. Jadi kalau mau makan daging ya harus disembelih, darahnya harus dicurahkan, nggak boleh ditoki, nggak boleh daging yang hewannya tercekik, nggak bisa. Ya kalau ada saudara-saudara kita yang di sebelah itu yang ngikuti aturan di Alkitab kok, bukan mereka punya aturan. Nah selanjutnya yang kelima, aturan yang kelima, tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia,
darahnya akan tertumpah oleh manusia. Yang selanjutnya adalah bagi yang membunuh ada hukuman mati. Ini adalah peraturan yang ada di zaman pemerintahan manusia sejak Nuh keluar dari bahtera, saudara. Nah, kalau kita singkat cerita, kita melihat kembali, maka kalau kita melihat terus Kejadian pasal 9, tapi sebelum saya menjelaskan selanjutnya, ada satu hal yang terlewatkan oleh saya. Mari kita lihat Kejadian 8 ayat yang ke-21 dulu. Ketika Tuhan mencium bau persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkannya artinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tidak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kemudian terjadilah perjanjian antara Allah dengan manusia, bahwa Allah tidak akan mengutuk lagi manusia, menghukum manusia dengan air bah seperti yang terjadi di zamannya Nuh, sebagai tandanya, sekali lagi, sebagai tanda perjanjian itu, bahwa Tuhan tidak akan lagi memberikan air bah meliputi seluruh bumi. Maka tandanya ayat 13 dalam pasal 9, busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apa itu busur? Pelangi. Jadi kalau saudara coba bayangkan ya, apa yang terjadi kalau seandainya setelah air bah surut, kemudian Nuh dan keluarganya ada hujan sedikit saja, apa yang mereka lakukan? Apa yang akan terjadi atas mereka? Bu Cecilia, kira-kira apa yang ada di dalam hati mereka ketika setelah air bah surut, mereka udah mulai bercocok tanam, kemudian mulai ada hujan? Kira-kira apa yang ada di dalam perasaan mereka? Mereka takut, jangan nanti ada air bah lagi, bener gak? Nah, Tuhan janji, Tuhan gak akan mungkin kasih air bah lagi kepada manusia sampai menutupi seluruh bumi. Tandanya adalah dengan Tuhan memberikan pelangi. Jadi pelangi itu bukan cuma keindahan alam, saudara, bukan. Jadi kalau saudara lihat alam, lihat pelangi, itu bukan cuma keindahan alam, tapi itu perjanjian, tanda bahwa Tuhan gak akan mungkin kasih air bah lagi seperti di zaman Nuh. Ada yang orang-orang skeptis, orang-orang yang tidak suka dengan Alkitab mengatakan ini, tapi buktinya ada banjir, buktinya ada banjir di Toili, buktinya ada banjir di Bunta, buktinya ada banjir, benar, tapi itu lokal, tidak banjir seluruh, sehingga nggak perlu takut lagi akan peristiwa air bah itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan masuk pada kegagalan manusia. Tokohnya kita sudah belajar Nuh, peraturannya kita sudah lihat. Sekarang apa kegagalan manusia? Kita lihat. Mari kita lihat Kejadian pasal 11. Peristiwa kegagalan manusia pada zaman pemerintahan manusia. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Jadi rupanya sejak sebelum adanya Menara Babel, bahasa manusia cuma satu. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di Siniar. Lalu menetaplah mereka di sana, dan mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserah ke seluruh. Perhatikan saudara, perhatikan baik-baik. Tuhan bilang apa di sini peraturannya? Allah bilang kepada mereka, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Tuhan bilang penuhi bumi. Tetapi yang mereka lakukan apa? Ketika mereka sudah mulai bertambah banyak, mereka berjalan dan kemudian mendapatkan tanah Siniar, dan mereka berkata pada ayat yang keempat, marilah kita mendirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita mencari nama supaya kita jangan terserah ke seluruh bumi. Tuhan bilang penuhi bumi. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Saudara lihat, semua
semua kegagalan manusia sejak dari zaman kesucian adalah ketidaktaatan. Di Taman Eden mereka tidak taat dengan makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Di dalam zaman keinsyafan mereka tidak taat dengan kejahatan mereka. Dan hari ini mereka buat lagi ketidaktaatan mereka, di mana Tuhan memerintahkan untuk memenuhi bumi, tapi mereka tidak mau berserah. Saudara lihat, perhatikan baik-baik. Hello. Jangan pandang enteng tentang ketidaktaatan kepada Tuhan. Sekali lagi, tolong perhatikan, jangan pandang enteng tentang ketidaktaatan kepada Tuhan. Setiap ketidaktaatan kepada Tuhan selalu ada ganjaran. Benar, kita diselamatkan, kapanpun kita mati, Tuhan sudah memberikan kita tempat sorga. Tapi tetap ada ganjaran di bumi ini ketika kita tidak taat. Saudara, apa yang dikatakan taat? Taat artinya iya dan sekarang dilakukan. Kalau saudara berkata, Tuhan tunggu, itu tidak taat. Sama dengan anak saya, kalau saya perintahkan, saya suruh, Rachel, sapu ini lantai. Kalau dia taat, iya dan sekarang dia lakukan, dia sapu langsung. Tapi terkadang anak-anak kita berkata apa? Tunggu papi, tunggu. Tapi dia kerja, itu tidak taat. Apalagi berkata tidak kepada Tuhan. Jadi kalau hari ini Tuhan berkatakan kita kembali kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, harus jawab iya dan sekarang. Jangan tunggu, jangan bilang tidak. Karena setiap ketidaktaatan selalu saja ada hukuman. Saudara terkasih di dalam Tuhan, saya punya banyak alasan untuk tidak khotbah hari ini. Saya punya banyak alasan untuk tidak datang ke gereja hari ini. Saya dan Ibu Nova punya alasan untuk tidak datang ke gereja hari ini. Ibu Rika tahu tadi malam badannya panas sekali. Saya berkeringat dingin ini saudara dalam khotbah ini. Tapi saya tahu tugas saya ya dan sekarang. Sangat mengherankan ada anak-anak Tuhan yang tidak berani berkata ya dan sekarang pada hari Minggu untuk datang ke gereja. Terus minta sepanjang minggu diberkati Tuhan. No. Saudara, hari Minggu dia tidak taat kepada Tuhan. Hari Minggu dia tidak menyembah Tuhan. Hari Minggu dia tidak datang memuji Tuhan. Hari Minggu dia lupakan Tuhan. Dan dia berdoa malam harinya sebelum tidur. Dia berkata, Tuhan berkati aku sepanjang minggu ini di pekerjaanku Tuhan. No, tidak. Tuhan tidak memberkati orang yang tidak taat. Benar Tuhan mengasihi kita. Benar Tuhan mengasihi kita. Benar dia sudah mengorbankan darahnya kepada kita. Tapi tetap Tuhan adalah pribadi yang adil, yang akan bertindak sesuai dengan ketaatan kita. Karena setiap pelajaran di setiap zaman selalu saja ada ketidaktaatan hukuman, ketidaktaatan hukuman, ketidaktaatan hukuman. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dan kemudian apalagi kegagalan mereka? Mereka pada akhirnya, saudara, kemudian berdiam di tanah Sinear. Kemudian mereka membuat sebuah tembok yang besar supaya mereka tidak terserak ke seluruh bumi. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Mungkin bagi saudara dan saya ini cuma perintah, Tuhan, cuma perintahku penuhi bumi. Kemudian mereka tidak memenuhi bumi. Tuhan memarah begitu. Saudara, ketaatan kepada Tuhan bukan bicara besar dan kecil. Sekali lagi, kalau kita tidak taat kepada Tuhan, jangan berharap ketaatan kita hanya bisa terjadi. Bukan sesuatu yang kita paksakan untuk mengikuti aturan, tidak. Tetapi ketaatan itu adalah buah dari kecintaan kita kepada Tuhan. Orang yang tidak taat, pasti dia adalah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Orang yang tidak taat, pasti dia tidak mau memuliakan Tuhan. Orang yang tidak taat, pasti dia tidak mengenal siapa Tuhannya. Maka itu gereja kita visinya ada 3 hal penting: mengasihi, memuliakan, mengenal Tuhan, baik pribadi dan ajarannya. Jadi kalau saudara ada di gereja ini, maka gereja ini akan membimbing saudara, membawa saudara untuk mengasihi, memuliakan, dan mengenal Tuhan Anda. Selanjutnya, setelah itu mereka membuat menara Babel, sebuah menara yang tinggi, yang menjulang tinggi. Ini adalah dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani adalah zigurat, adalah sebuah bentuk menara untuk menyembah kepada berhala. Akhirnya
Akhirnya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang harus Tuhan lakukan kepada mereka karena mereka tidak menaati peraturan yang Tuhan berikan? Mereka gagal untuk menyebar ke seluruh bumi. Dan pada akhirnya, mari kita lihat. Ayat kelima, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak manusia. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini baru permulaan usaha mereka mulai dari sekarang. Apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun, mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Saudara, apa hukuman Tuhan kepada mereka? Bahasa dikacaukan. Jadi saudara, sebelum ada peristiwa Menara Babel, Alkitab bilang dulu bahasa manusia cuma satu, logatnya cuma satu. Saudara, tapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tapi karena mereka tidak taat, maka Tuhan kacaukan bahasa mereka. Setiap orang punya bahasanya masing-masing, nggak ngerti. Ya karena nggak ngerti, pada akhirnya mereka tercerai-berai semuanya. Jadi kalau saat ini kita lihat ada banyak bahasa, ada bahasa Inggris, ada bahasa Amerika, ada bahasa Jawa, ada bahasa Saluan, ada bahasa Banggai, ada bahasa-bahasa dan ribuan bahasa di dunia ini. Itu disebabkan cikal bakalnya dari Menara Babel. Tapi saudara tahu kenapa Tuhan harus kacaukan bahasa seperti ini? Apakah ada manfaatnya? Enggak. Tuhan pun menghukum manusia punya rancangan, gak sembarangan. Waktu Tuhan mengacaukan ini supaya ada misi. Benar gak? Kalau semua bahasa sama, Pak Bob gak perlu kemari, Pak. Betul gak? Iya kan? Kalau bahasa semua sama, ada yang tanya sama saya, bahasa apa itu, Pak? Sebelum dikacaukan bahasa Jawa. Saudara, kalau semua bahasanya sama, logatnya sama, kita tidak perlu datang dari Amerika ke Indonesia. Karena adanya berbagai macam bahasa, sehingga ada niat manusia tergerak untuk menjangkau bahasa lain. Maka misi berjalan. Saudara, luar biasa rancangan Tuhan, sehingga orang berusaha untuk mengerti, mengenal. Orang hari ini kan tergila-gila banget untuk mengerti bahasa lain, betul nggak? Bahasa Inggris, ya kan? Betul. Istri saya tiap hari dia kasih lihat saya, Papa, begini loh kalau maksudnya bahasa Inggris itu, kalau ngomong ini lihat begini, lihat di TikTok ini, Pak, ini bahasa Inggrisnya kayak gini. Saya bilang udahlah, nggak usah dulu kasih lihat saya udah banyak pikiran mau mikir itu lagi. Ya toh, nanti ada waktunya. Banyak sekali yang saya pikirkan di sini. Baru dikasih mau belajar lagi. Alah, udahlah pakai bahasa Indonesia aja dulu saya. Tapi ya sedikit-sedikit saya juga ada belajar. Tadi malam saya bersyukur ke Tuhan, saya mendapatkan loh, ya kok ini baru ini saya dapatkan sebuah channel yang luar biasa. Banyak waktu saya habiskan nonton pengajaran memang dari dulu saya suka John MacArthur, Pak. Ya, dan saya bersyukur ke Tuhan bahwa saya mendapatkan channel John MacArthur dan saya belajar, walaupun itu pakai bahasa Inggris nggak apa-apa. Biar cuma sedikit-sedikit, yang penting banyak yang saya paham. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, akhirnya apa? Membuat saya juga belajar untuk mengerti bahasa lainnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat. Jadi kita sudah masuk di dalam zaman yang ketiga, zaman pemerintahan manusia. Tokohnya Nuh, peraturannya beranak cucu menguasai bumi, beranak cucu dan penuhilah bumi, menguasai binatang, makan semua binatang, tapi jangan makan darahnya. Ada hukuman mati yang membunuh. Kemudian kegagalan manusia adalah mereka tidak mau menyebar penuhi bumi, mereka membuat Menara Babel, dan kemudian mereka hanya terkumpul dalam satu kota, dan Tuhan menghukum mereka dengan mencerai-beraikan mereka, dengan mengacaukan bahasa mereka. Lihat, rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Saudara bisa mungkin berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan, tapi Tuhan punya banyak rencana untuk tetap apa yang Dia rencanakan, apa yang diprogramkan tetap terjadi. Pelajaran kita hari ini adalah, bagi kita hari ini adalah, ingat, ketidaktaatan selalu berbarengan dengan hukuman. Ketidaktaatan selalu berbarengan dengan hukuman. Taat artinya ya dan sekarang, tidak tunggu dan tidak ada kata tidak. Biarlah firman Tuhan pembelajaran ini boleh menguatkan kita, dan kita akan bertemu di dalam pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Biarlah nama Yesus boleh dipermuliakan. Amin. Thank you for the happy